Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah kita. Kita masih di hadis ke-26 yang insyaallah masih bab terkait dengan keutamaan sedekah. Sedekah sesuai dengan kemampuan. Sedekah sesuai dengan style, gaya kita. Nanti kalau memungkinkan kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, hadis ke-27. Baik jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita sampai kemarin pada bab gimana ketika kita merasa itu adalah sebuah ibadah yang kita nilai tidak berharga, hanya sekedar mengangkat, membantu, membawakan barang orang lain, ternyata di mata Allah itu adalah bernilai pahala. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada qaul perkataan Rasulullah SAW dalam lanjutan hadis ini, wal kalimatu thayyibatu shadaqatun, dan kalimat atau ucapan yang baik itu merupakan sedekah. Ucapan baik itu juga merupakan sedekah. Nah, jadi bahwa setiap manusia tentu menyukai tutur kata yang baik, enak didengar, tidak menyakiti hati. Nah, dan orang yang cenderung suka mengatakan perkataan yang baik pastinya disukai orang lain, dibandingkan dengan orang yang suka berbicara yang tidak baik, berbicara jorok. Kalau bercakap nyelekit gitu. Jarang-jarang bercakap, tapi sekali bercakap menyakiti hati. Walaupun ada beberapa tanggapan orang lain mungkin, ada orang yang mungkin sabar menerima ucapannya, ada yang mungkin orang yang langsung dia membalas dengan ucapan yang serupa. Nah, kalau kita lihat Rasulullah itu adalah orang yang senantiasa berkata baik, kata baik, candaannya pun candaan yang baik. Bahkan Al-Quran juga mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa untuk berkata baik. Ini ada beberapa dalil. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 83, wa qulu lin-nasi husna. Katakanlah kepada manusia perkataan yang baik. Dalam surah An-Nisa ayat 8, wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ucapkanlah pada mereka perkataan yang baik. Faqul lahum qawlan maysura. Ucapkanlah perkataan yang lemah lembut. Jadi sebenarnya kita berkata baik itu bukan hanya kita mau disebut orang sebagai orang baik, tapi memang karena perintah Allah dan perintah Rasulullah. Kalau ini jadi karakter dalam hidup kita, bayangkan setiap perkataan yang baik yang kita ucapkan setiap hari itu bernilai pahala di sisi Allah, bernilai sedekah. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, dari itu kita bisa mengambil faedah dari potongan hadis ini, di antaranya yaitu pertama kita senantiasa harus menjaga lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Iman itu adalah bagiannya kita bisa berkata baik atau diam. Nah, jadi orang yang dia baik imannya, dia akan mengganti perkataan-perkataan yang buruknya itu menjadi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, daripada miso kan kata orang Belitung. Daripada miso enggak keruan-keruan, nah ganti. Dan ini memang belum menjadi karakter. Karakter apalagi orang-orang pihak-pihak sana, Nah, itu mungkin jadi perkataan sehari-hari. Tambah lagi sekarang anak-anak kita ini banyak diracuni oleh sosial media. Jadi mengucapkan kata anjing itu biasa kan sekarang anak-anak. Dari mana dapatnya? Nah, dari gaming, dari sosial media. Nah, itu berbahaya nih. Nah, sementara kita juga tidak mengajarkannya. Kalau kita misalnya di lingkungan sekolah juga begitu juga. Tidak
mengajarkan apa namanya atau membiarkan anak-anak kita berbicara dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Nah, kalau dari kecil sudah jadi karakter berkata yang tidak baik, sulit untuk membiasakan kembali ke fitrah manusia yang suka mendengar kata-kata yang baik dari orang lain. Ya. Jadi begitu juga dengan kita. Ketika kita mendengar perkataan yang buruk, gimana respon hati kita? Nanti ada di pelajaran hadis berikutnya. Nah, kemudian pelajaran berikutnya itu banyak berzikir. Ya. Dengan berkata yang baik, artinya kita banyak berzikir. Nah, ucapan yang menyejukkan dan memotivasi. Perkataan yang baik itu salah satunya adalah memotivasi orang lain, bukan merendahkan orang lain. Nah, orang baru nak mulai belajar, nah, tidak motivasi kan? Nah, makanya seorang guru pun dia harus memahami psikologis peserta didiknya ya. Nah, kalau misalnya memang orangnya memang ya berat, susah untuk belajar, memang kita harus bisa untuk bertahap, tidak bisa langsung. Nah, tapi kalau orang yang terbiasa dengan perkataan baik, maka dia akan meredam perkataan yang justru akan menjatuhkan atau merendahkan orang yang diajak bicara. Justru akan memotivasi. Ya. Motivasi, oh enggak apa-apa, gini nanti bertahap, gitu mungkin ya. Nah, kemudian berikutnya menumbuhkan empati terhadap kaum yang lemah. Nih perkataan yang baik. Misalnya ngeliat orang miskin, ya itulah kaum miskin. Nah, bukan enggak empati rasanya. Lah miskin lah dihina pula kan. Nah, motivasi, di empati ya dengan kemiskinan orang tersebut. Nah, kita jangan menjatuhkannya, tapi memotivasinya. Nah, itu yang berikutnya adalah dalam syarah Riyadhus Shalihin, Ibnu Utsaimin membagi ya, ucapan yang baik ini menjadi dua bagian. Ya. Nah, jadi kalimatut thayyibah itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ucapan yang baik itu memang bentuknya ucapan baik. Nah, seperti misalnya kita mengucapkan kalimat tasbih dan lain sebagainya, zikir, doa, ya, dan ucap-ucapan yang baik lainnya. Yang pertama, yang kedua, yaitu ucapan baik karena tujuannya, walaupun dia bentuknya bukan zikir. Ya, apa itu? Yaitu ucapan-ucapan yang mubah, yang dibolehkan, yang tadi tidak menjatuhkan orang lain. Nah, tujuannya apa? Untuk motivasi agar orang tersebut dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian ya, ucapan-ucapan seperti ini walaupun kalau dibandingkan dengan sedekah yang hakiki, sedekah yang bentuknya harta, ini di mata Allah juga berpahala. Ini di mata Allah mengandung kebaikan-kebaikan. Nah, jadi jamaah yang nama Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita sudah banyak belajar ya. Nah, Islam Imam Nawawi beliau mengumpulkan hadis ini sangat luar biasa ya. Dari ribuan hadis dirangkumnya sehingga kemudian berbagai aspek yang sudah kita banyak pelajari dalam kandungan hadis arba'in ini. Baik, kita lanjutkan. Dalam sebuah hadis disebutkan, inna fil jannati ghurafan turu zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Jadi di surga itu ada sebuah kamar, sebuah ruangan yang mana bagian luarnya itu terlihat dari dalam dan bagian dalam terlihat dari luar. Nah, gimana itu? Gimana mendefinisikannya? Berarti ruangannya kaca berarti ya? Ruangan kaca berarti dalam dilihat dari luar, luar dilihat dari dalam. Nantilah ya, kalau sudah di sana ya, kita lihat nanti. Nah, untuk siapa itu? Nah, faqama a'rabiyun. Orang Arab Baduy, Arabi, dia berdiri bertanya ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa kamarnya wahai Rasulullah? Qala liman atobal kalam. Ruangan tadi, kamar tadi adalah untuk orang yang senantiasa ya berkata yang baik. Nah, berkata yang baik. Nah, berkata yang baiknya sudah menyiapkan ruangan di surga. Tinggal nunggu kita datang. Ruangannya ada.
Tidak hanya batas itu saja. Apa kata Rasulullah? Wa at'amat tu'am, dan orang yang memberikan makan untuk orang lain, ya. Kemudian berikutnya wa adamas shiyam, dan senantiasa mendawamkan shiyam, orang yang senang berpuasa. Kemudian wa shalla lillahi bil lail wan nasun niyam, yaitu orang yang dia salat malam ketika manusia lain sedang tertidur pulas. Nah, empat hal ini kalau kita bisa lakukan, kita dawamkan, nah, kita bisa mendapatkan sebuah ruangan di surga. Ya, tinggal menanti kita datangnya ke sana. Nah, berikutnya lanjutan hadis ini Rasulullah bersabda, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Dan setiap langkah yang kita langkahkan kepada sholat atau tempat sholat atau ke masjid itu juga sedekah. Nah, jadi selain juga dikategorikan sebagai sedekah, amalan ini juga mengandung banyak keutamaan. Di antaranya, ya, Rasulullah bersabda dalam riwayat, ya, Sahihain Bukhari dan Muslim, wa man ghada ilal masjidi, siapa yang datang ke masjid pada waktu pagi dan sore harinya, adallahu lahu nuzulahu minal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan baginya tempat tinggal yang baik di surga. Setiap kali, ya, kullama ghada aw raha, setiap kali dia berangkat dari pagi dan sore harinya menuju masjid. Jadi banyak-banyak sedekah. Kalau tidak punya sedekah duit, banyak-banyak melangkah ke masjid. Kalau kita sekarang lah pakai motor semua, berarti lah pakai motor. Wallahu alam nilainya bagaimana, Mungkin setiap putaran ban kan satu langkah. Tapi banyak pahalanya coba berjalan. Dari mana yang paling jauh sini? Dari mana yang paling jauh? Ada yang dari Tanjung Pinang? Jalan Tanjung Pinang. Nah, itu banyak pahalanya. Bahkan banyak riwayat para sahabat yang meriwayatkan bahwa mereka itu bahkan, ya, mengecil-ngecilkan langkah ke masjid. Ngecil-ngecilkan langkah. Nah, dari kecil-kecil. Agar apa? Agar banyak langkahnya. Nah, rumah dekat sini, Pak Eka, sini rumah depan. Kecil-kecil Pak ngelangkah. Atau mundak mutar ke sana dulu, mutar 2-3 kali putaran lah berkeringat baru masuk masjid. Nah, misalnya boleh saja, ya. Cuman kan, tapi ini ada ketentuannya, ya. Ada ketentuannya. Jangan sampai nanti malah itu membuat jadi amalan ibadah kita jadi rusak juga, ya. Habis berjalan jauh-jauh berkeringat, ya, bau keringat, takbir kawan sebelah tersiksa. Bau keringat. Nah, jangan pula sampai seperti itu, ya. Oke, baik, berikutnya. Nah, bahkan semakin jauh jarak yang ditempuh seorang menuju masjid untuk menunaikan sholat, menjadikan pahala yang akan dia peroleh itu menjadi semakin besar. Inna a'zaman nas ajran fis shalah ab'aduhum ilaiha mamsha. Manusia yang paling besar pahalanya dalam sholat, nah dari kita ini siapa yang paling jauh nih? Siapa yang paling jauh? Mungkin dia mendapatkan pahala yang paling besar dibandingkan dengan orang yang jarak rumahnya paling dekat. Nah, tergantung juga itu. Kita bisa nilai. Karena al-ajru minallah. Pahala itu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'ab'aduhum walladhi yantadhirus shalah. Dan begitu juga orang yang paling banyak juga pahalanya, yaitu orang yang dia datang awal waktu sholat, menunggu waktu sholat. Hatta yusalliyaha ma'al imam, sampai kemudian dia sholat bersama imam. Misalnya maghrib jam 6, setengah 6 udah datang. Misalnya, setengah 6 udah datang. Itu ketika masuk masjid, diawali di rumah dengan wudhu dulu, doa, berwudhu di rumah, melangkah ke masjid, mulai dari masuk masjid, ya, madama fi sholatin, dan dia dalam pahala sholat,
Walaupun dia nak solat, dia duduk. Setelah solat sunnah, kemudian dia duduk. Nunggu imam solat sampai selesai, mantazara solat. Menunggunya solatnya itu adalah bagian dari pahala solat. Nah, ini bagus juga kalau ada yang nunggu jemaah itu, nunggu jemaah datang dulu. Nah, bagus juga itu. Cuman di beberapa masjid memang di kita itu banyak yang cepat. Ya. Azan cepat juga. Azannya cepat. Qomatnya cepat juga. Ya. Bagaimana Rasulullah? Nah, dulu pernah mendengar kisah Sauban ya. Sauban itu ditunggu Rasulullah sampai matahari mau selesai habis sholat fajar ya. Menunggu Sauban. Nah, Sauban meninggal dunia waktu itu kan. Nah, artinya ya sebaik-baiknya memang kita memang menunggu jamaah berdatangan dulu. Cuman ya nanti ujung-ujungnya jamaahnya ngulur-ngulur waktu juga. Di sini lama. Biarlah enggak apa-apa ini. Tambah lagi imamnya baca Al-Muluk aja. Habis pula Al-Muluk misalnya dibaca misalnya kan. Itu lama katanya. Ada juga yang seperti itu. Memang bagusnya memang pakai jadwal seperti itu ya. Ideal ya. Artinya ketika jamaah memang sudah mendengar azan lah tahu dia kira-kira berapa menit nih habis waktunya. Nah, itulah yang ideal sekarang, gampang, udah bisa disetel. Dan agak-agak lama itu subuh aja Yang agak lama itu subuh. Nah, karena pahalanya luar biasa. Nah, bagi orang yang dia imannya masuk ini pelajarin dalam sanubarinya, menunggu orang untuk sholat itu tidak jadi gelisah dia. Dia gunakan berzikir. Buka HP, bukan baca WA buka Quran di HP, baca Quran maksudnya. Nah, bukan buka HP, baca Quran, murojaah. Nah, itu kalau yang imannya kuat. Tapi mun imannya tidak bagus, tidak baik, lah gelisah. Lama amat komat, lama nunggu nih. 9 kan mulai. Nah, jadi semakin lama menunggu sholat, semakin banyak pahala sholat yang kita dapatkan. Oke. Minal ladzina yusalliha summa yanam. Itu lebih baik orang yang dia menunggu sholat dibandingkan dengan orang yang dia sholat kemudian dia tidur lagi. Kemudian berikutnya, nah wa bi kulli khutwatin tamshi ila sholati shadaqah. Dalam riwayat lain ya, tahuttu khati'ah. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah SAW menyebutkan setiap langkah yang satu itu menghapus dosa. Yang langkah yang lainnya itu adalah rufi'ad darajat, menaikkan derajat mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibrah yang kita ambil dari hadis ini adalah yaitu diantaranya pertama yaitu gemar kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu utamanya tadi. Ngelangkah ke masjidnya ibadahnya. Nah, jadi kita gemar untuk melakukannya. Banyak orang tidak gemar melakukan sebuah ibadah tertentu karena memang pertama memang dia tidak mengetahui keutamaannya. Berikutnya, hati kita akan senantiasa terpaut ke masjid. Karena kita sadar bahwa semakin banyak langkah tadi semakin banyak pahalanya. Kalau di rumah, di samping kita mendapatkan hanya pahala 1 derajat saja, kita tidak mendapatkan keutamaan yang tadi. Yaitu didoakan malaikat. Tadi 1 langkah diampuni dosa, 1 langkah dinaikkan derajatnya. Kemudian setiap menunggu sholatnya itu bernilai pahala sholat dan lain sebagainya. Kalau di rumah tidak dapat, dan salah satu yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid. Nah, kemudian berikutnya ibrahnya berusaha memenuhi waktu itu dengan gerak positif ya. Kemudian cinta pada tempat-tempat kebaikan. Ini ibrahnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Rasulullah SAW melanjutkan bahwa di lanjutan hadisnya yaitu menyingkirkan bebatuan atau menyingkirkan gangguan di jalanan itu adalah merupakan bagian dari sedekah. Nah, ini dalam riwayat lain disebutkan al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah.
Ya, iman itu ada 70 atau 60 lebih cabang. Cabang iman itu banyak. Antara 60 sampai 60 lebih cabang. Itu pengertian bid'un tadi. Nah, bid'un. Kemudian yang paling utama ya, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, iman yang paling tinggi adalah tauhid. Tauhidullah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Qaulu la ilaha illallah, konsekuensinya 3 hal ya, yaitu al-yakinu biqalbi wan nutqu bil lisani wal a'malu bil arkan. Yakin dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan amal perbuatan. Kemudian wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan yang paling rendah yaitu menyingkirkan adza. Adza ini secara yang bisa menyakiti atau gangguan. Gangguan yang ada di jalanan. Misalnya, itu misalnya ada batang rebah, itu sama-sama. Nah, itu dapat pahala itu. Ya. Ada ranggas misalnya, ada duri misalnya di jalan, batu misalnya, kerikil. Yang kalau kerikil itu orang lewati, dia akan tergelasak, terjatuh dari motor atau sepeda atau yang lainnya. Atau beling. Nah, lihat beling di pantai misalnya. Oh, kalau beling ini mun kena kaki biar kecil karena dia berdarah, kita ambil. Itu pahala. Nah, paku dan sebagainya ya. Nah, itu juga bagian dari ibadah. Berikutnya, kita langsung ke faedahnya. Kita lanjutkan langsung ke hadis yang ke-27, yaitu pertama, kita harus aktif menghilangkan segala sesuatu yang dapat kehidupan di tengah masyarakat tadi ya. Jadi adza ini bukan hanya ya, maknanya itu bukan hanya menghilangkan gangguan di jalanan tadi secara bahasa, secara lughatan, tapi sama seperti kita menghilangkan gangguan di masyarakat juga semakna dengan hadis ini. Apa misalnya? Nah, tentunya sesuai dengan kapasitas kita ya. Nah, sesuai dengan kapasitas kita. Misalnya gangguan di masyarakat, banyak orang yang misalnya di tempat kita berjudi.